Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam media mengajar prakarya dan kewirausahaan untuk SMA kelas 12 di semester pertama. Kali ini kita akan bahas mengenai bab pertama yang ada di dalam kurikulum di kelas 12 semester pertama, yakni tentang usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan pasar lokal. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memproduksi kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Jadi di sini kita nanti akan memproduksi sebuah kerajinan, mencoba untuk membuat atau memproduksi sebuah kerajinan yang kira-kira akan laku di sekitar atau di pasar lokal. Yang kedua adalah menyusun rencana pengembangan usaha kerajinan yang berdasar pada kebutuhan dan keinginan lingkungan di sekitar atau pasar lokal. Jadi nanti pada materi di bab pertama ini kita akan ada kerajinan yang nanti akan kita buat dari bahan-bahan tertentu. Nanti akan disampaikan di akhir presentasi. Oke, materi yang pertama tentang pengertian dari kerajinan lokal. Kerajinan dapat dimaknai sebagai suatu karya seni yang unik dan di dalamnya terkandung muatan nilai fungsional atau bisa kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan nilai estetik atau yang biasa disebut sebagai karya seni. Jadi terbagi atas dua. Bisa kita lihat sebagai nilai fungsional, yakni bisa dimanfaatkan sebagai kebutuhan kita sehari-hari, bisa kita pergunakan dalam kegiatan kita sehari-hari, atau nilai estetik bisa kita manfaatkan sebagai pajangan yang bernilai seni, tapi bukan untuk dipergunakan, serta dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan yang tinggi berdasarkan dari Grawit, bukunya Gustami tahun 2000 di halaman 71. Tujuan utama penciptaan sebuah kerajinan adalah mengutamakan aspek fungsional. Jadi fungsi utama dari kerajinan biasanya fungsi utamanya itu adalah fungsional atau bisa pergunakan dalam membantu kegiatan kita sehari-hari. Kerajinan fungsional disebut sebagai kerajinan terapan. Aspek fungsional ini disebut dengan fungsi pakai. Nah, sementara aspek dari estetik bisa kita lihat sebagai fungsi hias. Jadi kerajinan bisa terbagi sebagai fungsi pakai atau bisa kita pergunakan atau sebagai fungsi hias. Fungsi pakai dalam konteks kerajinan adalah kerajinan diciptakan hanya mengutamakan aspek kegunaan atau pakai. Selain itu, sebuah kerajinan yang fungsional sedikit mengesampingkan nilai estetik. Jadi tidak masalah jika misalnya tidak terlalu ada nilai estetiknya, tidak terlalu bernilai seni. Yang penting ada kegunaannya, ada fungsi pakainya sebagai sebuah keunggulan. Jadi yang fungsi pakainya lebih berguna, lebih kita kedepankan daripada fungsi estetik, maka ini disebut sebagai fungsi pakai dalam kerajinan. Tapi jika kita mengutamakan nilai estetiknya atau nilai seninya, atau kita melihat sebagai pajangan saja bukan untuk dipergunakan, maka ini adalah fungsi hias dalam kerajinan. Contohnya adalah kursi rotan, memiliki fungsi pakai yang digunakan manusia sebagai tempat duduk. Tempat duduknya bisa kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma dipajang saja. Walaupun sebetulnya kursi rotan tidak sebagus dari kursi-kursi yang lain, karena memang kursi rotan hanya sebagai fungsi pakai. Kerajinan yang memiliki nilai estetik dapat dinikmati keindahannya. Jadi kalau ada yang kerajinan yang fungsinya estetik, berarti kita bisa memanfaatkannya hanya sebagai kenikmatan untuk melihat keindahan dari kerajinan tersebut. Jadi hanya nilai keindahannya yang bisa kita lihat, tapi bukan nilai pakainya. Hal ini disebut dengan kerajinan hias. Misalnya seperti gambar di samping, ini gambar dari Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali. Ini berasal dari pahatan-pahatan batu-batu besar yang akhirnya dibentuk menjadi Dewa Wisnu yang biasa disebut sekarang sebagai Garuda Wisnu Kencana. Fungsi hias pada kerajinan adalah kerajinan yang dibuat dengan mengutamakan sisi keindahan.
tanpa memperhitungkan manfaat dari kerajinan itu sendiri. Seperti patung di samping, memang tidak ada fungsi tertentu, tidak seperti kursi rotan tadi yang bisa kita pakai untuk tempat duduk, sementara ini hanya kita bisa nikmati keindahannya saja. Kerajinan diciptakan oleh manusia dengan menggunakan keterampilan tangan atau bisa disebut dengan craftsmanship. Proses pembuatan kerajinan membutuhkan kecakapan, keahlian, penguasaan teknik, dan kreativitas atau imajinasi pembuatnya. Ide kreatif sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kerajinan yang inovatif. Jenis kerajinan dalam pembuatannya mengutamakan nilai simbolis dan seni hias, disebut dengan kerajinan adiluhung. Jadi yang mengutamakan nilai simbolis dan seni hiasnya, maka kerajinan tersebut dinamakan sebagai kerajinan adiluhung. Kerajinan adiluhung mengutamakan nilai hias dan nilai simbolis, karena itu kerajinan tersebut menggunakan teknik handmade atau buatan tangan. Biasanya yang menggunakan teknik buatan tangan yang fungsinya fungsi simbolis dan ada seni hiasnya, maka disebut sebagai kerajinan adiluhung. Contohnya seperti proses pembuatan dekorasi lampu buatan tangan di samping, membutuhkan keterampilan yang amat sangat tinggi untuk bisa membuat dekorasi lampu tersebut. Nah, ini sebagai tambahan info saja. Industri mebel dan kerajinan nasional memiliki potensi besar sebagai karya yang dapat memenuhi kebutuhan dunia. Hal ini karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat memasak bahan tanpa mengharuskan impor terlebih dahulu. Jadi kita kaya akan sumber daya alam yang sebetulnya bisa untuk membuat kerajinan mebel. Jadi dengan sumber daya alam yang ada, sebetulnya kita punya potensi untuk mengembangkan industri mebel, industri dari mebel atau kerajinan nasional yang menggunakan bahan dasar seperti mebel. Indonesia juga memiliki sumber daya manusia dengan kreativitas anak bangsa tanpa batas, di antaranya melalui pahatan dan ukiran yang unik, yang tidak ditemui di negara manapun. Produk mebel dan kerajinan karya anak bangsa tidak hanya disukai dalam negeri, tapi juga diminati oleh negara-negara lain di dunia. Ciri-ciri dari kerajinan lokal Indonesia. Yang pertama, kerajinan lokal Indonesia memiliki tingkat keunikan tinggi karena proses pembuatannya menggabungkan antara kreativitas pengrajin dan nilai-nilai kearifan lokal budaya di setempat atau di daerah sekitarnya. Yang kedua, kerajinan lokal Indonesia diolah menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah didapatkan di sekitar tempat tinggal mereka. Setiap daerah di Indonesia kaya akan sumber daya alam yang melimpah, dan biasanya tiap daerah memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Maka dari itu akan banyak jenis dari karya-karya kerajinan lokal Indonesia mengingat banyaknya sumber daya alam yang berbeda di tiap daerah. Yang ketiga, kerajinan lokal Indonesia dikerjakan oleh orang Indonesia yang memiliki kemampuan dan keahlian yang tinggi. Karena pengrajin Indonesia memiliki keahlian yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Sekilas tokoh, beliau adalah Ibnu Rianto, berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Usianya belum menginjak 30 tahun, tapi sekarang sudah 30 tahun. Tetapi sudah cukup sukses sebagai pengusaha batik. Keberhasilan itu dibuktikan sebagai penghargaan dan pencapaian usaha batik yang dimilikinya. Salah satu penghargaan yang berkesan berasal dari Museum Rekor Indonesia atau bisa disebut MURI, sebagai pemilik toko batik terbesar dan terluas pada usia muda, yakni 23 tahun. Jadi dia pemilik toko batik terbesar dan terluas di Indonesia dengan usia termuda, yakni 23 tahun. Selanjutnya, materi yang kedua adalah kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Industri kreatif adalah aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan produk melalui pemanfaatan, pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Berdasarkan buku Antariksa tahun 2012 di halaman 2-3. Sekilas info lagi, menurut Kemenpar dan Ekonomi Kreatif, kegiatan industri atau ekonomi kreatif meliputi subsektor yang merupakan industri berbasis kreativitas di Indonesia. Industri tersebut, jadi industri kreatif yang menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
itu ada banyak, meliputi diantaranya industri perikanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film, dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, dan percetakan, layanan komputer dan perangkat lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, serta kuliner. Jadi ada banyak sekali industri-industri yang bisa dianggap sebagai industri kreatif berdasarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini adalah semua industri-industri kreatif yang ada di Indonesia. Proses rekayasa akan melibatkan proses penyusunan elemen-elemen visual seperti garis, warna, ruang, tekstur, dan cahaya, sehingga menjadi kesatuan organik dan harmonis. Oleh karena itu, sebagai bagian industri kreatif, kerajinan harus terus menunjukkan ciri khas budaya unsur lokal yang sudah ada. Di antaranya seperti gambar di samping adalah kerajinan patung, memerlukan sebuah desain yang mempunyai bentuk dan rupa. Jadi ada bentuknya dan ada rupanya. Materi yang ketiga yakni jenis karya kerajinan berdasarkan dimensi. Terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, kerajinan dua dimensi. Kerajinan dua dimensi adalah kerajinan yang mempunyai dimensi panjang dan lebar sehingga memiliki luas. Kerajinan dua dimensi sebagian besar memiliki fungsi hias. Di antaranya kerajinan relief yang ada di samping. Ini adalah relief yang berfungsi sebagai seni hias, memiliki dimensi panjang dan juga lebar. Jadi ya, kalau cuma memiliki panjang dan lebar atau biasanya rata seperti lukisan, relief, dan lain sebagainya, itu dinamakan sebagai kerajinan dua dimensi. Sementara itu, kerajinan tiga dimensi adalah kerajinan yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, sehingga dapat diketahui volumenya. Jadi berbeda dengan dua dimensi tadi, cuma ada panjang dan lebar. Seperti lukisan di kertas, ada panjang dan lebar, tapi tidak ada tingginya. Nah, biasanya kerajinan dua dimensi fungsinya hanya sebagai fungsi hias atau dipajang. Sementara kerajinan tiga dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi ada volume yang bisa kita ketahui. Kerajinan memiliki fungsi hias contohnya adalah patung, keramik, dan miniatur. Nah, ini contoh kerajinan tiga dimensi yang fungsinya sebagai fungsi hias. Contohnya adalah vas bunga. Materi keempat yakni tentang media berkarya kerajinan kebutuhan pasar lokal. Jadi yang pertama harus kita ketahui adalah bahan. Bahannya yang akan kita pergunakan itu apa saja untuk membuat kerajinan yang kira-kira dibutuhkan di pasar lokal. Beberapa aspek yang harus kita ketahui mengenai bahan yakni adalah faktor keindahannya. Kira-kira apakah bahan tersebut punya faktor keindahan, dan bagaimana tekstur atau permukaan dari bahan tersebut. Dan terakhir, bagaimana keras dan lunaknya dari bahan tersebut. Berbeda keras atau lunaknya, maka berbeda pula cara kita dalam menerapkan bahan tersebut ke dalam proses pembuatan kerajinan. Berikutnya, bahan bisa menjadi misalnya bahan baku. Bahan baku kerajinan dapat diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam ini contohnya biasanya yang ada di alam sekitar kita, seperti misalnya serat alam, bambu, rotan, tanah, yang memang sudah tersedia di alam. Bahan buatan biasanya yang sering digunakan sebagai bahan baku kerajinan adalah plastik, gips, sabun, lilin, dan tekstil. Jadi seperti biasanya ada sabun. Sabun itu kan buatan manusia. Jadi yang bukan tersedia dari alam langsung tapi dibuat oleh manusia terlebih dahulu, maka dinamakan sebagai bahan buatan. Yang kedua setelah tadi bahan, sekarang adalah alat. Jadi ada perbedaan antara bahan dan juga alat. Alat ini sarana yang digunakan untuk mengolah bahan tadi. Jadi kalau bahan tadi yang kita akan kelola untuk menjadi produk, kalau alat ini adalah sarana untuk mengolah bahan tadi menjadi produk. Contohnya apa saja? Ada banyak sekali. Bisa jadi misalnya ada benang, ada gunting, dan lain sebagainya yang bisa membantu kita untuk membuat bahan baku sebelumnya tadi menjadi produk yang bisa kita jual belikan.
Contoh lain yaitu mengolah bahan kaca menjadi produk kerajinan, maka digunakan alat pemotong kaca. Alat pemotong kaca, plastik dipotong dengan gergaji atau pisau. Selain itu bahan lain seperti kulit geram diperhalus dengan menggunakan mesin gerinda. Jadi berbeda bahan bakunya, berbeda pula alatnya. Plastik dengan gergaji atau pisau, kulit biasanya diperhalus dengan gerinda. Peralatan yang dibutuhkan untuk mengolah bahan baku meliputi gergaji, mesin bor, mesin pelubang, mesin amplas, dan perata bawah. Selain itu, peralatan yang digunakan sebagai pendukung untuk melakukan finishing adalah kuas dan mesin semprot atau kompresor dan juga spray gun, yang biasanya kita gunakan setelah kerajinan itu jadi. Kita beri perindah dengan menggunakan pewarna, bisa dengan kuas atau dengan mesin semprot atau spray gun. Tadi setelah ada bahan dan juga alat, sekarang adalah teknik. Jadi berbeda bahannya, berbeda pula teknik yang bisa kita lakukan untuk membuat kerajinan. Teknik adalah cara yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk kerajinan dengan menggunakan alat tertentu. Teknik yang baik dan tepat akan mampu menghasilkan produk kerajinan yang tinggi berkualitas. Di antaranya adalah seperti gambar di samping. Ini teknik slab namanya, digunakan untuk membuat tembikar. Jadi kita slab hingga akhirnya tanah liat di samping diputar-putar hingga akhirnya menjadi sebuah tembikar yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan. Ada teknik untuk membuat gerabah. Gerabah ini berarti biasanya yang terbuat dari tanah. Bisa kita lakukan teknik pijit, pilin, slab, putar, dan cetak. Lalu ada teknik menempel, biasanya digunakan untuk produksi kerajinan hiasan dinding. Lalu ada kolase. Kolase ini teknik pembuatan kerajinan dengan menggabungkan berbagai barang bekas menjadi sebuah produk kerajinan. Jadi beberapa barang bekas kita gabungkan menjadi satu, menjadi sebuah produk kerajinan. Namanya adalah kolase. Teknik yang keempat adalah montase. Montase merupakan teknik menempelkan berbagai kumpulan bahan yang sejenis yang tidak terpakai pada bidang datar. Biasanya seperti membuat sebuah hiasan atau gambar tapi menggunakan bahan yang ditempel-tempel dari berbagai bahan. Misalnya mau menggambar sebuah pemandangan, ada gunung, ada laut dan lain sebagainya, tapi menggunakan bahan seperti kacang-kacangan atau menggunakan bahan-bahan bekas seperti sisa plastik atau sisa kertas dan lain sebagainya. Lalu teknik yang kelima adalah teknik merangkai. Biasanya dilakukan untuk yang menggunakan berbagai jenis bahan baku seperti benang, senar, atau kawat kecil yang biasa kita gunakan sebagai hiasan atau ornamen gantung pada akhirnya. Dan yang terakhir itu adalah teknik konstruksi yang dilakukan dengan cara menyambung atau menggabungkan berbagai material dengan cara mengelas, memaku, menyambung dengan peralatan pekat tertentu. Selain itu, teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara menganyam, makrame, dan merajut. Kalau menganyam mungkin semuanya sudah tahu, merajut juga sepertinya semuanya juga sudah tahu. Kalau makrame ini seni kerajinan biasanya dengan melakukan misalnya seperti tali kacu pramuka, tali peluit di pramuka. Jadi itu seperti benang yang digabungkan jadi satu, lalu dianyam hingga akhirnya menjadi seperti peluit pada pramuka. Peluit pramuka biasanya menggunakan teknik yang namanya makrame. Motif menganyam yang dapat digunakan juga bervariasi, dapat berupa motif anyaman sasap, anyaman kepang, dan anyaman pita. Anyaman tersebut biasanya hanya berfungsi sebagai pengisi atau penutup sebuah produk. Materi berikutnya adalah langkah-langkah perencanaan desain produksi, biaya produksi, dan laporan kegiatan usaha. Yang pertama, perancangan desain. Perancangan desain terbagi dari tahap persiapan. Dalam tahap ini, perancangan desain kerajinan lokal, perajin terlebih dahulu harus memahami kebutuhan pasar. Pasar menginginkan bentuk desain kerajinan yang selalu baru, yang sesuai dengan kemajuan zaman. Biasanya seperti itu. Mengingat peran desainer sangat penting dalam menunjang keberhasilan penjualan produk di pasar lokal. Proses perencanaan produk kerajinan harus memperhatikan berbagai faktor, yaitu kualitas tema, fungsi, estetika, dan juga etika.
Konsep kerajinan adalah ide yang membingkai perwujudan sebuah desain kerajinan. Konsep tema, kerajinan adalah ide bentuk kerajinan, misalnya tema, figuratif, dan abstrak. Adanya tema dapat mempermudah pengrajin agar proses pembuatan kerajinan menjadi lebih terarah. Jadi sebelum kalian buat kerajinan, kira-kira kalian harus menentukan kira-kira mau menggunakan tema apa. Jadi setelah kalian tahu tema yang digunakan nanti, seperti apa temanya, maka kalian punya tujuan yang terarah nanti bentuk kerajinannya mau seperti apa hasilnya. Tahap yang kedua adalah tahap pengembangan. Setelah merancang ide perancangan desain, selanjutnya dilakukan dengan pembuatan sketsa. Jadi disketsakan terlebih dahulu, setelah kira-kira sketsa tersebut jadi, baru dilakukan tahap berikutnya. Selanjutnya adalah produksi. Kerajinan lokal dapat diproduksi secara massal dan secara tunggal. Kalau secara massal berarti kalian membuatnya untuk langsung dalam jumlah yang banyak. Sementara kalau tunggal berarti kalian membuatnya satu persatu. Kerajinan diproduksi secara massal, misalnya meja, keramik, vas bunga, souvenir, dan lemari. Karya semacam ini disebut pula sebagai kerajinan yang bersifat massal atau craft-mass. Jadi biasanya kalau seperti meja, keramik, vas bunga, bahan bakunya ini langsung banyak beli. Lalu dijadikan beberapa banyak dari bahan baku yang banyak tadi, jadi beberapa banyak pula yang akan kalian jadikan meja, keramik, dan lain sebagainya. Bahan bakunya banyak, hasilnya pun banyak pula, supaya tidak terjadi kerugian. Tidak mungkin dengan bahan bakunya banyak, kalian bikinnya tunggal. Makanya itu yang biasanya bahan bakunya banyak, maka akan diproduksi pula secara massal atau juga banyak. Ada kalanya kerajinan diproduksi dengan menggunakan tingkat craftsmanship tinggi, yang proses pembuatannya membutuhkan waktu lama, serta pekerjaannya termasuk rumit. Dengan demikian, hasilnya cenderung akan dijadikan hiasan meskipun tetap memiliki fungsi. Nah, contohnya adalah batik dan keris, merupakan karya kerajinan yang cenderung. Jadi di sini ada nilai estetiknya, ada nilai seninya, tapi juga bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan fungsi pakai, yakni sebagai pakaian kita sehari-hari. Jadi digunakan sebagai pakaian atau dengan fungsi pakai, dan juga digunakan sebagai fungsi estetik atau fungsi yang bernilai seni karena ada motif-motif tertentu dalam batik tersebut. Yang ketiga adalah biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya tambahan atau overhead. Biaya produksi kerajinan dihitung per satuan. Jadi biaya produksi itu terdiri atas 3 bagian. Jadi 3 bagian ini yang harus kalian tahu terlebih dahulu, baru kalian dapat mengetahui berapa biaya produksinya, yakni biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya tambahan lain atau biaya overhead. Jadi setelah kalian menemukan 3 biaya tersebut, dijumlahkan ketiganya, baru kalian bisa mendapatkan yang namanya biaya produksi. Biaya produksi juga meliputi biaya tenaga kerja. Jasa tenaga kerja ditetapkan sesuai keterampilan yang dimiliki pekerja dan sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pemilik usaha. Biaya termasuk biaya overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Jadi tadi ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu berarti biaya yang dikeluarkan karena kalian membeli bahan baku. Lalu ada biaya tenaga kerja, ini biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji dan upah dari pekerja kalian. Lalu ada biaya overhead atau biaya lain-lain. Ini adalah biaya yang tidak termasuk dari biaya tenaga kerja dan tidak termasuk biaya bahan baku. Jadi selain bahan baku dan juga selain gaji dan upah, maka masuk ke dalam biaya overhead seperti biaya listrik, bahan bakar minyak, dan lain-lain yang penting mendukung proses produksi kalian. Ini adalah contoh perhitungan total biaya produksinya. Jadi kalian harus tahu dulu berapa bahan bakunya ada apa aja. Setelah itu kalian lihat persatuannya kira-kira berapa biayanya. Lalu dijumlahkan dapatlah biaya bahan baku. Lalu kalian harus tahu tenaga kerjanya ada berapa orang, berapa upahnya dalam waktu per hari. Lalu apa saja biaya overheadnya, biaya lain-lainnya, berapa kira-kira dihitung per harinya. Jumlahkan, maka didapatkan biaya produksi per harinya adalah Rp120.000.
Sekarang masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan dapat disusun secara sederhana dan juga secara detail. Laporan keuangan terdiri atas laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan modal. Yang pertama adalah laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi adalah laporan biaya yang terjadi dan dibebankan dalam proses produksi suatu barang. Jadi contohnya seperti tadi perhitungan total biaya produksi, maka ini termasuk ke dalam laporan harga pokok produksi. Yang selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang melaporkan kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Bagaimana mendapatkan hasilnya? Rumusnya dari laporan laba rugi adalah setelah tadi kalian mendapatkan berapa kira-kira total biaya produksinya, maka kalian harus mencari tahu berapa kira-kira total pemasukannya. Maka dari itu total pemasukan dikurang dari total biaya produksi akan menjadi yang namanya laba atau rugi. Jika penerimaan atau penjualan kalian lebih banyak daripada total biaya produksi tadi, maka akan terjadi yang namanya laba. Tetapi jika yang lebih besar adalah biaya daripada pendapatannya, maka yang terjadi adalah rugi. Inilah yang dinamakan sebagai laporan laba rugi, yakni total pendapatan atau penjualan dikurang dengan total biaya produksi. Yang ketiga adalah laporan neraca. Kalau laporan neraca ini terdiri atas dua unsur, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva sumber utama keuangan, jadi ada kas, bank, piutang, persediaan, dan lain-lain. Sementara pasiva isinya adalah semua hutang dan juga modal yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu laporan perubahan modal ini biasanya berisi modal awal, perubahan modal yang terjadi, dan juga proyek atau pengambilan yang biasanya dilakukan oleh pemilik atau hal lain yang tidak ada kaitannya secara khusus dengan usaha yang dijalankan. Selanjutnya adalah tahap atau cara pembuatan kerajinan lokal. Yang pertama adalah membuat rancangan atau desain. Itu sudah jelas. Sebelum kalian membuat kerajinan lokal, pasti membuat rancangannya dulu atau desainnya terlebih dahulu, supaya tujuannya jelas mau seperti apa nanti jadinya kerajinan tersebut. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan tadi. Kira-kira bahan bakunya apa, lalu alat yang bisa mendukung pembuatan dari bahan baku tersebut kira-kira apa. Lalu membuat benda sesuai dengan rancangan. Biasanya kalau ingin hasilnya baik, maka harus dibuat sketsanya terlebih dahulu. Setelah dibuat sketsa atau rancangannya, barulah kalian membuat produk tersebut sesuai dengan sketsa. Lalu tahap akhir adalah finishing. Jadi setelah kerajinan tersebut jadi, dilakukan finishing. Biasanya dengan menggunakan cat semprot atau pewarna lainnya agar supaya lebih menarik tampilannya. Jadi finishing biasanya cuma untuk menyempurnakan saja agar terlihat lebih baik atau memiliki nilai estetik yang tinggi. Materi berikutnya adalah menghitung break-even point atau titik impas. Ini biasanya yang ada dalam soal ujian sekolah berstandar nasional atau USBN yang selalu ada, yakni mencari BEP. BEP atau break-even point merupakan salah satu indikator dalam menjalankan usaha guna mengetahui yang namanya titik impas antara jumlah pendapatan dan biaya produksi sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian. Kalau bahasa Banjarnya, titik impas ini artinya adalah balik pokok atau harga yang kalian beli sebelumnya dengan yang kalian jual itu sama. Misalnya kalian beli sepatu 100.000, kalian jual juga sepatu tersebut 100.000. Ini yang namanya break even point atau titik impas atau bahasa Banjarnya balik pokok. Setelah mengetahui BLP, wirausahawan dapat menentukan jumlah barang kerajinan yang harus dijual pada harga tertentu guna menutupi biaya-biaya produksi yang timbul dan memperoleh keuntungan. Apa saja komponen BLP? Komponen BLP terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Biaya ini adalah biaya yang tidak terpengaruh walaupun bertambah atau berkurangnya produksi secara langsung.
Jadi walaupun bertambah produksinya, yang misalnya asalnya memproduksi 5, lalu kita memproduksi 10, tapi biayanya tetap. Biasanya ini misalnya seperti biaya gaji karyawan. Karena gaji karyawan, walaupun kita meminta tugasnya diperbanyak, asal sesuai jam yang berlaku, tidak lembur, maka gajinya pun tetap sama. Jadi walaupun naik produksinya, gajinya tetap sama, maka biaya gaji termasuk ke dalam fixed cost. Lalu yang kedua adalah variable cost. Variable cost ini adalah biaya yang berubah-ubah tergantung tingkat produksinya. Kalau produksinya banyak, variable cost-nya juga banyak. Kalau produksinya dikit, variable cost-nya juga sedikit. Contohnya adalah biaya bahan baku. Kalau misalnya kalian produksi 5 meja, berarti bahan baku kayunya banyak juga, banyak biaya bahan bakunya. Tapi kalau kalian misalnya hari ini 1 meja saja, maka biaya bahan bakunya sedikit juga saja. Maka dari itu, variable cost contohnya adalah biaya bahan baku. Yang ketiga adalah selling price. Selling price merupakan harga jual per unit. Jadi berapa kalian menjual kira-kira dari bahan kerajinan yang telah kalian buat. Jadi unsurnya ada 3, fixed cost, variable cost, dan selling price atau harga jual. Nah, dari 3 ini, lalu apa rumus dari BAP? Nah, rumus dari BAP itu ada 2, yaitu break even point atau BAP rupiah, dan juga break even point per unit. Jadi tugas kalian di sini adalah tuliskan di buku catatan rumus dari break even point unit dan juga break even point rupiah di buku catatan, difotokan dan dikirim di tugas yang ada di tugas kelas room. Yang berikutnya adalah strategi promosi. Ini materi terakhir tentang strategi promosi. Produk yang sudah selesai dikerjakan maka dapat dipasarkan dengan cara promosi. Sistem promosi sangat penting karena berkaitan dengan pemasaran agar nilai penjualan semakin tinggi. Semakin baik pemasaran atau promosinya, semakin banyak pula barang yang akan laku. Strategi promosi kegiatan pemasaran biasanya kita harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah biasanya ada dalam kegiatan promosi. Selain itu, juga ada tips-tips bagaimana supaya promosi kita berhasil. Yang pertama adalah pilih merek yang mudah diingat dan diucapkan oleh calon pelanggan. Ini banyak sekali sudah merek-merek yang sekarang justru dikatakan sebagai barangnya. Padahal itu bukan barangnya, tapi dikatakan sebagai barang. Padahal itu merek dari sebuah perusahaan. Tapi karena merek tersebut mudah diingat dan mudah diucapkan, akhirnya merek tersebut dijadikan sebagai nama barang. Contohnya adalah air mineral, tapi disebut sekarang sebagai Aqua. Karena Aqua lebih mudah diingat dan lebih mudah diucapkan daripada air mineral. Lalu ada deterjen, orang menamainya dengan Rinso. Padahal mereknya banyak, bukan cuma Rinso saja. Tapi karena mudah diingat dan juga mudah diucapkan daripada deterjen, maka orang menyebutnya dengan nama Rinso. Ada lagi pasta gigi, orang menyebutnya dengan nama Odol. Padahal Odol juga merek pasta gigi dari sebuah perusahaan. Tapi karena Odol mudah diucapkan dan mudah diingat, maka orang menggunakan nama Odol sebagai barang. Padahal Odol bukan barang, tapi merek dari pasta gigi. Yang kedua adalah menciptakan produk yang berkualitas. Pasti produknya harus berkualitas dulu, baru pemasarannya pasti akan berhasil. Yang ketiga adalah membuat kemasan produk yang menarik. Ini banyak sekali. Jadi ada 3 tips bagaimana supaya strategi pemasaran atau promosi kita berjalan dengan baik. Nah, ini materi yang ada di bab pertama semester 1 di kelas 12. Mungkin cukup sekian dulu untuk materi kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Lalu untuk di bab pertama ini nanti akan ada kerajinan yang akan kita buat. Kerajinannya akan Bapak informasikan di minggu depan di Google Classroom. Terima kasih. Salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.